Halo semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Endor Film. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang berlatar Perang Dunia Kedua, yang memadukan tema perzombian di tengah peperangan para pasukan tersebut. Film yang berjudul Overlord ini disutradarai oleh Julius Avery dan dibintangi oleh artis ternama seperti Wyatt Russell, Jovan Andepo, dan seorang aktris Prancis bernama Mathilda Oliver. Film ini menceritakan tentang hari penyerangan tentara sekutu ke wilayah Normandia pada Perang Dunia Kedua. Pasukan terjun payung Amerika Serikat terjebak di wilayah musuh setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh akibat serangan dari pasukan Nazi. Pasukan ini mempunyai sebuah misi, yaitu menghancurkan salah satu menara radio milik tentara Jerman. Begitu sampai tujuan, mereka menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya tentara Jerman, melainkan mereka juga harus bertarung melawan makhluk-makhluk mengerikan hasil eksperimen rahasia Nazi. Kira-kira, apakah pasukan ini berhasil mencapai misi berbahaya tersebut? Mari kita langsung menuju ke alur cerita film, dan selamat menyaksikan. Di awal film, kita diperlihatkan para pasukan tentara Amerika yang sedang diterbangkan menuju ke suatu tempat. Para tentara ini diberikan sebuah misi berbahaya, yaitu menghancurkan sebuah menara radio milik tentara Nazi di sebuah kota kecil yang berada di perbatasan Jerman dan Prancis. Saat mereka sedang asik-asik berbincang, tiba-tiba pasukan Nazi mulai menyerang pesawat mereka tersebut. Semua pasukan yang berada di pesawat itu pun mulai panik dan dengan terpaksa melakukan pendaratan dikarenakan kondisi pesawat yang akan segera meledak. Seorang prajurit yang terakhir keluar dari pesawat tersebut terlihat terlilit hutang, maksud saya parasut. Beruntungnya ia mendarat di sebuah danau dan hampir tenggelam dikarenakan tali parasut yang ia kenakan terlilit di badannya. Dengan cepat ia mengambil sebuah pisau dan memotong tali tersebut. Akhirnya ia berhasil selamat dan naik ke atas permukaan. Diketahui nama seorang prajurit ini adalah Boyce. Sekarang ia terpisah dari rekan-rekannya dan ia segera berjalan menuju hutan untuk mencari rekan-rekannya yang masih hidup. Di tengah perjalanan, Boyce melihat komandannya terkepung oleh beberapa pasukan Jerman. Saat sedang ingin membantunya, Boyce ditarik oleh rekannya yang masih hidup, bernama Corporal Ford. Ia berkata itu hanya sia-sia, dikarenakan mereka yang kalah jumlah. Hingga tak lama kemudian, terlihat pasukan Nazi itu pun segera mengeksekusi komandan dengan tembakan yang langsung menewaskannya. Mereka berdua kini pun segera melanjutkan perjalanan. Saat sedang berjalan, Boyce dan Ford melihat pergerakan di suatu tempat. Mereka pun langsung bersiap dengan kedatangan musuh tersebut. Dan tak lama kemudian, ternyata itu hanya sebuah keusilan dari rekan-rekannya yang masih bertahan hidup, yaitu Dawson, Case, dan Tibet. Sekarang Boyce bersama 4 rekan-rekannya tersebut melanjutkan perjalanan. Saat sedang asik-asik bercerita, tiba-tiba Dawson yang sedang berbicara itu terpijak salah satu ranjau dan akhirnya meledak. Dengan panik, Corporal Ford pun memberitahu Boyce bahwa Dawson telah tewas dan ia mengatakan untuk hati-hati dalam langkahnya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, kali ini mereka melihat seekor bangkai. Mereka membicarakan perkara bangkai hewan apakah tersebut. Kemudian, tiba-tiba Boyce dikagetkan oleh seorang wanita yang sedang melintas. Wanita ini pun merasa terancam karena dilihat oleh mereka. Ia pun mencoba berlari dan mereka langsung segera mengejarnya. Saat Boyce ingin menangkap wanita tersebut, wanita itu membela diri dengan mengeluarkan pisau dan mencoba menyerang mereka. Setelah wanita ini ditangkap, Boyce mencoba menginterogasinya, dan ternyata ia juga memiliki dendam kepada pasukan Jerman, dikarenakan perlakuan tentara Jerman yang tidak baik kepada dirinya dan keluarganya. Diketahui nama wanita ini adalah Chloe. Alhasil, Chloe pun mengizinkan Boyce dan para rekan-rekannya untuk tinggal di dalam rumahnya. Lanjut, singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di rumah Chloe. Mereka bertemu dengan adik Chloe yang bernama Paul dan bibinya yang sedang sakit.
Sedangkan orang tua Chloe diculik oleh tentara Nazi. Hingga saat ini ia tidak tahu keberadaannya sekarang. Sementara itu, Cash dan Tibet mendapat tugas dari Corporal Ford untuk memeriksa keadaan menara radio. Boyce pun juga diperintahkan memeriksa keadaan di luar. Saat ingin menuruni anak tangga, ia mendengar suara aneh dari salah satu kamar di rumah itu. Boyce pun mencoba menghampiri kamar tersebut. Saat menghampiri kamar tersebut, ia dikagetkan oleh sosok aneh dan ternyata sosok aneh itu adalah bibi Chloe. Chloe sedikit menjelaskan kepada Boyce jika bibinya dulu adalah seorang manusia normal. Namun, semenjak ia pulang dari gereja dan dibawa oleh tentara Jerman itu, keadaannya menjadi seperti itu. Saat sedang merencanakan penyerangan, tiba-tiba sekelompok pasukan Nazi mengetuk rumah Chloe, dan seorang kapten yang bernama Waffner mencoba melecehkan Chloe. Boyce yang tak tega melihat keadaan Chloe yang ingin diperkosa pun mencoba menodongkan senjatanya ke arah Waffner. Dan akhirnya mereka menyandra dan menginterogasi Waffner. Diketahui Waffner ini adalah seorang perwira Nazi yang selalu datang ke rumah Chloe, dan ia selalu mengganggunya setiap saat. Seketika, Corporal Ford pun menugaskan Boyce untuk menyusul rekannya yaitu Cash dan Tibet yang mencoba ke menara. Saat di tengah perjalanan, ia melihat sekelompok tentara Nazi terlihat membawa manusia-manusia aneh dan mereka pun membakar manusia aneh itu hidup-hidup. Boyce melanjutkan perjalanan dan ia sedang bingung apa yang telah terjadi. Saat sedang berjalan, ia dikejutkan oleh sebuah mobil tentara Nazi yang melaju ke arahnya. Lantas, ia kini bersembunyi di balik semak-semak. Ketika sedang bersembunyi, tiba-tiba di belakangnya terdapat seekor anjing yang berusaha mengejarnya. Boyce yang panik pun segera melompat ke belakang mobil Nazi yang tadi melintas di hadapannya. Ketika berada di dalam mobil, ia dikagetkan oleh puluhan mayat yang terlihat aneh. Terdapat banyak gigitan dari mayat-mayat itu. Menyadari bahwa ia kini berada di markas militer tentara Jerman, ia lantas berkamuflase di bawah mayat-mayat tersebut. Setelah mayat-mayat itu dibawa oleh pasukan, Boyce yang kebingungan mencoba merangkak keluar dengan hati-hati. Ia mencoba masuk ke sebuah gedung milik para pasukan tentara Jerman. Boyce yang benar-benar bingung kini masuk ke area sebuah lab dan mendapati sebuah kantong besar dengan sebuah cairan yang aneh yang keluar dari kantong tersebut. Boyce yang penasaran pun mencoba membuka salah satu kantong di antaranya, dan betapa terkejutnya saat ia membuka isi kantong itu. Merupakan berisi sebuah zombie hasil eksperimen hasil kegagalan. Ia juga banyak menemukan suntikan serum dan mengambil salah satu serum itu. Kemudian tiba-tiba ia mendengar suara di sebuah ruangan. Ketika ia menghampirinya, lagi-lagi ia dikagetkan oleh kepala seorang wanita yang tidak memiliki tubuh. Dengan terkejutnya ia melihat hal itu, lantas ia pun sekarang pergi ke arah ruangan lain, di mana sekarang ia melihat rekannya yang bernama Jacob. Dengan cepat, ia membantu melepaskan alat-alat yang berada di tubuh Jacob. Saat sedang berusaha melepaskan alat-alat yang ada di tubuh Jacob, ada seorang profesor yang datang dengan menyuntikkan serum untuk menciptakan pasukan zombie. Setelah profesor itu pergi, ia kembali melepaskan alat-alat yang terhubung di tubuh Jacob. Setelah Boyce berhasil mengeluarkan Jacob dari ruangan itu, Boyce langsung membawanya ke rumah Chloe. Singkat cerita, ia berhasil membawa Jacob ke rumah Chloe. Sesampainya di sana, ia menceritakan kepada mereka atas penemuannya yang sangat aneh, dengan menunjukkan suntik serum yang tadi ia curi. Force yang penasaran pun menanyakan perihal serum itu kepada Waffner. Namun, Waffner yang tidak mau memberitahu tentang hal itu, langsung habis-habisan dihajar oleh Corporal Ford. Hingga akhirnya Waffner sedikit berbicara tentang efek suntikan dari serum itu, mengakibatkan efek suntikan itu menjadi seperti bibi Chloe. Chloe yang kesal mendengar hal itu, lantas langsung menusukkan pisau ke arah paha Waffner. Hingga akhirnya Ford yang ingin informasi lebih pun menggantung Waffner ke penyangga sebuah tiang. Setelah melakukan beberapa pukulan kepada Waffner, hingga akhirnya Waffner sedikit berbicara terkait beberapa pasukan di menara tersebut. Saat ingin melakukan persiapan penyerangan, Cash yang diperintahkan oleh Ford untuk ke atas membawa Waffner. Cash mendapati Waffner yang sudah tidak bergerak. Karena penasaran, ia pun memeriksa Waffner.
apakah masih hidup atau sudah tewas. Wagner yang memiliki kesempatan itu pun tiba-tiba langsung menyerang balik dengan mengambil pistol dari Cash dan langsung menembaknya. Mendengar suara tembakan dari atas, mereka pun bergegas memeriksanya dan dengan cepat berhasil melumpuhkan kembali Wagner. Sekarang mereka kini mendapati Cash yang tertembak beberapa bagian di dadanya. Merasa tidak bisa diselamatkan, Boyce yang merasa sedih pun segera mencoba mensuntikan serum yang ia curi tadi. Dan tiba-tiba, dengan cepat Cash pun kembali bangkit dari kematiannya. Seketika mereka pun semua terkejut akibat suntikan aneh yang mampu membangkitkan orang mati. Cash juga mulai menyerang Boyce terkait hal yang dilakukan kepada dirinya tersebut. Dirasa Cash yang kehilangan kendali, Corporal Ford pun segera menembakinya hingga terjatuh. Tetapi tak lama kemudian ia pun bangkit kembali. Hingga kemudian Boyce yang kesal pun mulai memukuli bertubi-tubi kepala Cash yang mengakibatkan ia tewas seketika. Karena kejadian itu, mereka yang lengah dimanfaatkan oleh Wagner untuk mencoba melarikan diri dan membawa Paul, adik dari Chloe. Mereka yang menyadari dari teriakan Paul mencoba mengejar dan menembaki Wagner. Namun, karena Wagner ini dilindungi oleh bawahannya, hal itu membuatnya leluasa untuk mencoba kabur. Saat itu juga misi tentara Amerika menjadi bertambah. Yang awalnya mereka hanya untuk menghancurkan radio, kini juga mempunyai misi penyelamatan adik Chloe, yaitu Paul, yang dibawa oleh Wagner. Scene beralih lagi kepada Wagner yang telah tiba di markas besarnya. Karena ia mempunyai luka yang cukup parah di sekitar wajahnya, ia langsung menyuntikkan serum itu ke tubuhnya. Profesor yang mencoba memberitahu kepada Wagner bahwa serum yang ia ciptakan belum sempurna. Tetapi karena Wagner yang menahan sakit terus-menerus, membuat ia mempertambah suntikan itu terus-menerus ke tubuhnya. Di saat bersamaan, akhirnya Boyce dan para rekan-rekannya kini mencoba pergi dan membagi tugas masing-masing. Ford, Boyce, dan Chloe akan masuk ke dalam menara gedung, sedangkan Tibet dan Jacob menunggu mereka di luar. Hingga saat Chloe berjalan dan dikejar oleh tentara Jerman yang akan melecehkannya, yang mana itu adalah bagian rencana dari mereka untuk membuat pasukan Jerman menjadi lengah. Setelah tiba di jembatan dan akan dilecehkan, datanglah Ford dan Boyce, kemudian memukul balik tentara Jerman itu. Dengan menjadikannya tentara Jerman itu sebagai pancingan, setelah sampainya tentara itu di depan pintu masuk, dengan tangan terikat dan mulut dilakban, tentara lain pun berusaha mencoba membuka lakban yang berada di mulut itu. Betapa terkejutnya mereka, terdapat granat yang berada di dalam mulut tentara tersebut. Dan di samping itu juga, bom yang dipasang pun meledak. Kemudian, ditambah juga dari kejauhan, Tibet dan Jacob pun segera menembaki pasukan yang berada di sana, hingga menewaskan beberapa pasukan yang berkumpul saat itu. Sesampainya di menara, Ford menyuruh Boyce memasang peledak di semua ruangan. Sementara itu, Chloe pergi untuk mencari adiknya. Chloe pun bertemu tentara dan menodongkan pistol kepada mereka untuk menunjukkan keberadaan adiknya tersebut. Karena terdesak, tentara itu menunjukkan ke sebuah ruangan. Saat Chloe menghampiri ruangan itu, tentara tersebut akan menembak kembali Chloe. Tetapi beruntungnya di saat itu juga, Boyce yang datang langsung memukul kepala tentara itu. Saat mereka melarikan diri, tiba-tiba tentara Jerman yang tergeletak itu pun ditarik oleh sesuatu dari ruangan tadi. Dan ternyata itu adalah zombie hasil eksperimen mereka sendiri. Setelah melarikan diri dari ruangan tersebut, akhirnya mereka berhasil menemukan adik dari Chloe, yaitu Paul. Boyce yang segera menyuruh Chloe dan adiknya pergi lewat saluran air pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dengan alasan Boyce akan melanjutkan misinya, yaitu menghancurkan menara ini. Ketika Chloe dan adiknya mencoba masuk ke saluran air, tiba-tiba Chloe ditarik oleh zombie yang berada di ruangan tadi. Dengan cepat, Chloe bergegas menyuruh Paul untuk pergi duluan. Dengan bersusah payah Chloe sekarang mencoba melumpuhkan zombie itu, hingga akhirnya ia menemukan cairan api dan segera mengarahkan ke arah zombie tersebut untuk mulai membunuhnya. Di tempat lain, Ford yang saat itu sedang memasang bom waktu tiba-tiba kedatangan Wagner yang telah menjadi zombie. Kemudian mengajar Ford dan ingin membalaskan dendam tentang yang dilakukannya waktu itu. Boyce yang berhasil memasang bom waktu di laboratorium diketahui niatnya oleh sang profesor.
karena profesor mencoba menyerangnya. Dengan terpaksa Boyce membunuh profesor itu hingga tewas. Di tengah pertempuran antara Tibet dan Jacob yang lagi melawan pasukan Jerman, tiba-tiba Paul berlari di tengah adu tembakan yang saling dilontarkan. Melihat hal itu, Tibet mencoba berlari untuk menyelamatkannya dengan lindungan tembakan dari Jacob. Tibet berlari dan sialnya tembakan Jerman pun sedikit mengenai tubuhnya. Tiba-tiba di tengah tembakan itu juga, Chloe muncul dan langsung menembaki tentara Jerman itu tanpa menyisahkan dari mereka. Mampus semuanya. Di tempat menara Cobra Fort, ia mendapati beberapa serangan brutal dari Wagner. Hingga sekarang membuatnya tak berdaya, dan ia pun digantung ke sebuah kail besi seperti yang dilakukan Ford kepada Wagner sebelumnya. Kemudian, tiba-tiba Boyce datang dan segera menembaki Wagner, yang mencoba membantu Ford. Karena Wagner terlalu kuat, Boyce juga mendapatkan beberapa serangan dari Wagner kepada dirinya. Di tengah-tengah itu, Ford yang melihat Boyce diserang habis-habisan berusaha melepaskan dirinya dari kail yang menancap di tubuhnya, dan secara terpaksa menyuntikkan serum serupa untuk bisa mengimbangi kekuatan dari Wagner. Kini terjadilah pertarungan sengit dari Ford dan Wagner, hingga saat Ford mendapati sebuah gas di sampingnya, ia pun lantas melemparkan gas itu ke arah Wagner. Boyce yang sepemikiran serupa langsung menembak gas tersebut. Alhasil, gas itu pun meledak dan berhasil melemparkan Wagner ke sebuah lubang. Dengan cepat, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba Ford mendorong Boyce keluar, serta mengurung dirinya bersama zombie-zombie yang mulai bangkit. Ford yang mengunci dirinya di ruangan tersebut berkata kepada Boyce, karena cairan aneh tersebut sudah berada di dalam dirinya, dan biarkan dia lenyap bersama kehancuran. Ford langsung menyarankan kepada Boyce untuk segera meledakkan menara dan laboratorium tersebut sekarang juga. Dengan berat hati, Boyce meninggalkan Corporal Ford yang telah berubah menjadi zombie tersebut. Beberapa menit kemudian, alhasil menara itu pun hancur dengan ledakan yang begitu besar. Boyce mencoba berlari, menjauhi ledak-ledakan yang terjadi. Misi mereka berhasil untuk menghancurkan menara radio dan melenyapkan eksperimen-eksperimen zombie dari tentara Nazi. Hingga akhirnya Boyce yang berhasil keluar kembali menemui rekan-rekannya yang sedang berkumpul menunggu kedatangan rekan mereka. Dengan raut wajah yang tampak begitu sedih karena mereka harus kehilangan Corporal Ford yang memilih bunuh diri bersama zombie-zombie tersebut. Di akhir film, setelah berhasilnya Boyce dan tentara lain dengan menghancurkan menara Nazi, Boyce diapresiasikan kepada atasannya. Namun, setelah atasannya menanyakan tentang perihal penelitian para tentara Jerman, Boyce memilih merahasiakan eksperimen yang ia temui di tempat tersebut, dengan alasan ia takut karena hal itu disalahgunakan para tentara Amerika, dan film pun berakhir. Bagaimana tanggapan menurut kalian tentang film kali ini? Film yang berdurasi 110 menit ini mampu membuat saya terheran-heran dikarenakan alur ceritanya yang sangat menegangkan dari sisi perang dan dipadukan dengan tema sedikit horor. Menampilkan beberapa adegan zombie di tengah peperangan antara pasukan Amerika dan tentara Jerman itu pun mampu membuat IMDb memberikan ratingnya 6,6 untuk film ini. Baiklah teman-teman, itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya admin undur diri dan sampai jumpa kembali.